Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Arroyan. Saya dari kelas Do mata kuliah Hadis Tarbawi akan menyampaikan hasil presentasi saya dengan tema materi dakwah, materi hadis tentang dakwah. Yang pertama yaitu pengertian dari dakwah sendiri. Secara etimologis, dakwah merupakan bentuk masdar dari kata yad'u fi'il mudhari dan doa fi'il madi yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Selain kata dakwah, Al-Quran juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan dakwah, yakni kata tablik yang berarti penyampaian dan bayan yang berarti penjelasan. Dakwah dalam pengertian tersebut dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu astajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, antara lain menurut Wahidin Saputra menyebutkan dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Yang kedua, menurut Sayyid Muhammad menyebutkan dakwah adalah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan takwin atau pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat. B. Permintaan dakwah bagi kaum wanita. Sesungguhnya peran utama dari seorang wanita adalah mengurus dan mendidik anak. Dia mampu menjadi sumber yang menghasilkan ahli ilmu dalam bidang agama Islam. Wanita yang berusaha menyiapkan anaknya untuk menjadi seorang pembela dan taat Islam merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peran wanita juga dapat membimbing orang lain yang mungkin salah satunya dijalankan dengan menggunakan metode dakwah. Walaupun wanita memikul tanggung jawab yang besar dalam keluarga, namun wanita diharapkan supaya mampu untuk memikul beban tugas dakwahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang permintaan dakwah bagi kaum wanita, yang artinya, hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi untuk menerima hadismu, maka buatlah bagi suatu hari untuk kami datangi agar kami dapat mempelajari apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Rasulullah SAW menjawab, berkumpullah kalian pada suatu hari tertentu
dan di tempat yang kalian rundingkan atau musyawarahkan. Maka berkumpullah mereka dan Rasulullah SAW mendatangi dan mengajari mereka sesuatu yang telah diajarkan Allah kepadanya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang masih kecil, kecuali mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka. Seorang di antara mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang? Rasul menjawab, walau dua. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisham bab pengajaran Nabi kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. C. Cara mengajar secara bertahap. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa pelajaran penting yang harus diketahui oleh semua orang yang beriman, terutama oleh mahasiswa dan dosen mengenai keteladanan Rasulullah dalam menggunakan metode pengajaran. Di antaranya 1. Metode graduasi. 2. Metode dakwah. 3. Setelah masyarakat beriman, barulah Rasulullah memberikan konsekuensi syahadat, bahwa syahadat itu mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kesadaran menunaikan ibadah menjadi bukti kebenaran mereka kepada Allah. Yang keempat, tahap berikutnya pemberitahuan kewajiban membayar zakat, di mana hal itu merupakan kesadaran bentuk rasa tanggung jawab sosial dan itu menjadi bukti kebenaran Islam. Yang kelima, hadis tersebut mengandung pengertian bahwa para guru tidak boleh memaksa anak didiknya dan menyesuaikan dengan kemampuan pola pikir mereka. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang tahapan dalam berdakwah dan mempelajari ilmu, yakni memulai dari yang paling penting, kemudian dilanjutkan perkara penting yang di bawahnya. Do. Wajah dan suara Rasul SAW saat mengajar. Pada saat Rasul mengajar, wajah beliau tidak terlihat murung dan memperlihatkan wajah yang bahagia, dan suara beliau tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, wajah beliau SAW bagaikan matahari dan bulan. Rasulullah berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar intelektual mereka. Pada saat mengajar, Rasul menggunakan metode antara lain: yang pertama, metode ceramah; yang kedua, metode dialog; yang ketiga, metode diskusi atau tanya jawab; yang keempat, metode demonstrasi; yang kelima, metode eksperimen. Rasul tidak pernah berkata kasar. Penulis membagi dalam beberapa sub penjelasan, di antaranya 1. Sifat lemah lembut yang dicontohkan Nabi. Hadis Nabi yang pendek tapi luar biasa ini efeknya ada di dalam kehidupan kita. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rifqun yuhibbur rifqi fi kulli amrin. Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut contoh-contoh sifat lemah lembut Rasul dalam beberapa hal. Yang pertama, lemah lembut terhadap istri atau keluarga. Yang kedua, lemah lembut terhadap pembantu. Yang ketiga, lemah lembut terhadap anak-anak. Yang keempat, lemah lembut terhadap orang jahil atau orang yang belum paham Islam. Yang kelima, lemah lembut terhadap orang yang meminta-minta. F. Mempermudah dan tidak mempersulit. Dalam urusan dakwah Islam, beliau Rasulullah SAW menghimbau umatnya untuk saling memudahkan. Dalam sebuah hadis, bagaimana terhimpun Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda,
ajarkanlah, permudahkanlah, dan jangan mempersulit. Dalam hadis, Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia mudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." Hadis riwayat Muslim. G. Dakwah yang tidak membosankan. Khutbah merupakan salah satu media penting dalam Islam. Sayangnya, tak semua khatib, ustadz, dan dai mampu berkhutbah dengan baik. Para khatib sholat Jumat misalnya seringkali berkhutbah dengan materi yang membosankan, cenderung berputar-putar alias itu-itu saja. Akibatnya, materi khutbah hanya masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Para khatib yang demikian tampaknya perlu belajar banyak lagi mengenai adab atau etika berkhutbah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam buku Rasulullah, manusia tanpa celah diterangkan saat berkhutbah. Beliau berusaha agar pengarahan, wejangan, dan nasihat-nasihatnya saat berkhutbah bukan hanya saja didengar oleh telinga, tetapi langsung menusuk ke lubuk hati. Beliau mengucapkan kalimat demi kalimat secara jelas, dengan susunan bahasa yang indah dan arti yang terang. Sering beliau memakai tamsil, ibarat, dan perumpamaan-perumpamaan yang menarik. Sebelum dibuatkan mimbar, beliau selalu berkhutbah sambil berdiri di tempat yang tinggi. Rasulullah tak segan mengulang kalimat hingga 3 kali sebagai isyarat bahwa apa yang disampaikan itu memerlukan perhatian yang serius. Agar tidak membosankan, Rasulullah juga tidak pernah menyampaikan khutbah yang terlalu panjang. Tak jarang saat sedang berkhutbah, tiba-tiba seorang jamaah meminta beliau berdoa. Rasulullah sama sekali tidak marah. Khutbahnya dipotong di tengah jalan. Bahkan beliau mengabulkan usulan tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba seseorang berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, banyak kuda dan domba telah mati, maka berdoalah kepada Allah agar Ia menurunkan hujan kepada kita." Rasulullah SAW pun menengadahkan kedua tangannya lalu berdoa. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah cara Rasulullah berkhutbah. Ada kalanya beliau berkhutbah dengan sikap yang tegas dan suara yang tinggi, namun pada kesempatan lain beliau menampilkan atau memberikan suara yang lemah lembut, sangat fleksibel. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.